Lin Xiao, mulai besok. Dapur tidak perlu masak sendiri lagi. Ini lauk instan yang disediakan perusahaan. Nanti, cukup direbus air panas 5 menit. Langsung sajikan ke pelanggan. Praktis dan cepat disajikan. Dan tidak perlu mempekerjakan banyak koki. Master Yi pernah bilang waktu dia pergi. Restoran kita ini mengandalkan masakan yang baru dimasak. Kalau kita kasih pelanggan makanan sampah yang dipanaskan dari plastik ini, kita akan merusak nama baik restoran. Orang tua itu sudah pensiun dan berobat ke luar negeri. Sekarang, saya yang berkuasa di sini. Tiap hari capek-capek masak dari pagi sampai malam. Capek setengah mati tapi tidak dapat uang banyak. Kalau kamu menghalangi kita semua cari uang, cepat angkat kaki sana. Saya tidak mau kasih makanan babi ke pelanggan. Oke, tidak mau kerja tidak apa-apa. Tapi sebelum pergi, kita harus bereskan hitungan. Bulan ini, dapur kehilangan puluhan kilo daging bagus dan 2 tong besar minyak. Totalnya 3.000 yuan. Kenapa tidak cocok? Bahan-bahan dapur, saya yang pegang. Tidak pernah ada selisih sedikit pun. Catatannya ada di sini. Kamu bilang tidak ada selisih. Ya tidak ada selisih. Ada yang melaporkan kamu. Diam-diam mengambil daging dari toko dan menjualnya ke pedagang kaki lima. Ini namanya mencuri. Kalau sampai ke kantor polisi, kamu bisa mendekam di sana beberapa hari. Itu waktu baru mulai kerja. Manajer lama sendiri yang memberikannya. Nak, masakan mesin itu tak punya jiwa. Selama masih di dapur ini, kita harus patuh pada aturan masak langsung. Kita sebagai koki, harus pakai hati nurani. Berikan kehangatan pada pelanggan. Wajannya tinggalin. Ini wajan beli sendiri. Oke, bawa saja wajan bututmu itu. Aku mau lihat. Tanpa nama baik restoran kami. Dengan wajan butut itu, kamu mau minta makan di mana lagi? Kotak-kotak beku itu, seperti nisan-nisan, memenuhi tempat yang dulu penuh api itu. $800 sebulan. Listrik air bayar sendiri. Tidak ada ventilasi asap. Tidak ada AC. Mau sewa atau tidak? Terserah. Disewa. Jangan sampai rumahnya terbakar. Kalau uang ganti rugi dipotong, aku harus mengadu ke siapa? Cabai ini berapa? Sisa pilihan orang lain. 1 keping 3.000 per kilo. Bentuknya jelek, kulitnya tipis. Buat jualan, penampilannya kurang oke. Jelek karena nggak pakai zat perangsang. Kulitnya tipis karena airnya banyak. Saya ambil semua. Cabai jenis ini langsung mateng pas masuk wajan. Bisa ngunci rasa pedas yang paling nendang. Urat daging paha depan ini dibuangin, jual ke saya. Nat, daging ini kalau dijual utuh harganya mahal. Saya punya keahlian. Jualin aja. Besok saya balik beli 10 kilo lagi. Oke, saya bungkusin. Langit masih gelap. Di seberang, restoran Heiji. Lampu neon pelang restorannya udah nyala. Beberapa kurir pengiriman lagi bawa kardus putih masuk ke dalam. Lin Xiao mengalihkan pandangannya. Dia mengasah pisaunya sampai tajam. Potongan daging bergerak lincah di tangannya. Berubah jadi irisan tipis yang rata. Bumbuin daging nggak butuh bahan kimia ribet. Sedikit kecap asin encer. Beberapa tetes arak masak. Yang paling penting, itu setengah sendok tepung maizena yang diratain. Tepung maizenanya harus dilapisin tipis. Kayak kabut tipis. Pas kena api langsung. Dagingnya renyah di luar, empuk di dalam. Skill kayak gini, Zhao Qiang, yang cuma andalin potongan mesin, dan lauk instan kemasan vakum beku, nggak bakal bisa dipelajari seumur hidup. Bingung mau makan apa siang ini? Iya, nih. Restoran dekat sini sudah bosan. Tidak enak semua. Pesan antar juga terasa tidak sehat. Harus menyisakan kehangatan untuk kota ini. Aroma yang kuat, dengan sentuhan gosong dan pedas, langsung menyeruak. Rasa itu begitu kuat, menembus langsung. Aroma perasa buatan, dan plastik yang ada di mana-mana. Sebuah rasa yang terkunci dalam ingatan, dengan kehangatan wajan, dan asap kehidupan.
Bro, pesananmu ini baru dimasak, ya? Iya, baru dimasak dan langsung dijual. Kelihatannya enak banget. Aku mau 1 porsi. Oke, tunggu sebentar. Daliu mengantar ratusan pesanan setiap hari. Makanan yang terperangkap setengah jam di kotak termal. Saat dibuka, penuh uap air dan bau plastik. Ini pertama kalinya. Dia makan makanan panas mengepul. Bro, daging tumismu ini. Kok enak banget, sih? Baru beli di pasar pagi. Cabainya juga nendang. Pedasnya bikin nafsu makan. Pesanan siapa selanjutnya? Aku mau 1 porsi lagi. Sebuah pesan suara meledak di grup kurir. Gang belakang gedung perkantoran. Jendela bobrok seluas 3 meter persegi itu. Tumis daging babi cah cabai, 10.000. Weh, kawan-kawan. Masakan master ini panas banget. Rasanya asli dari api besar. Kurang dari 10 menit. Gang itu dipenuhi. Suara rem motor listrik yang berderet. Wah, beneran ada yang baru dimasak. Bos, seporsi 10.000? Betul, 10.000. Kalau nggak enak, nggak usah bayar. Porsi selanjutnya. Cepat. Jangan buru-buru, dagingnya butuh 15 detik di wajan. Nanti rasanya pasti kalian suka. Kebersihannya oke, enggak? Restoran Heji bersih kok. Semuanya pakai daging beku. Ini lihat sendiri. Daging segar yang baru dipotong itu enak. Itu lau instan. Mau ditambah bumbu sebanyak apapun, tetap enggak bisa menandingi aroma masakan yang asli. Saya juga mau seporsi dong. 2 porsi, 1 dibawa pulang. Tutup dulu, besok datang lagi. $2.400. Turun 1.000 lagi dari kemarin. Siapa yang jualan di sana? Itu Lin Xiao. Dia menyewa jendela yang mau dirobohkan di sana. Tumis daging babi cah cabai yang baru dimasak. Katanya, semua kurir di jalan itu lari ke sana. Masak langsung di zaman sekarang ini. Dia pikir bisa lawan saya dengan cara kuno begitu. Halo, ini Sapol Pepe. Saya Zhao Qiang, penanggung jawab Heji Kuliner. Saya mau lapor. Di gang belakang gedung kantor, ada yang melanggar aturan, pasang kompor dan berjualan. Asapnya parah sekali, mengganggu lingkungan kantor sekitar. Siapa pemilik lapak ini? Berhenti, asapnya melebihi batas. Kami menerima laporan dari warga dengan identitas jelas. Gang ini bahkan tidak punya saluran asap. Saya pakai gas ramah lingkungan. Aturan tetap aturan. Tolong tunjukkan peralatan ramah lingkungan Anda, laporan pengujian, dan izin usaha sanitasi. Tanpa dokumen terkait, harus ditutup. Di area yang akan digusur, dilarang keras menyambung gas secara ilegal. Ada bahaya keamanan yang besar. Kami menjalankan tugas sesuai aturan. Mohon kerjasamanya. Tutup sendiri atau kami yang tutup? Kenapa harus disegel sih? Restoran Heji di seberang itu. Dagingnya saja daging beku lama. Kenapa kalian tidak periksa? Mas Lin masak bersih-bersih kok. Di mana mengganggu lingkungannya? Mundur. Mau menghalangi tugas negara, ya? Uang kalian saya kembalikan. Besok jangan datang lagi. Nih, tanda tanganin dulu.
Dagingnya rusak, modal kita melayang. Dagingnya mana? Wajannya mana? Pindahin semua keluar. Udah disegel, nggak bisa masak lagi. Udah disegel, ganti tempat aja. Di pinggir Taman Kreatif Lama, sisi selatan kota. Ada pasar yang legal. Izin dari komite pengelola. Bayar 50 yuan sehari. Satpol PP nggak bakal ribet. Nah, Chef Lin. Kita-kita yang tiap hari di jalan. Sama yang kerja di depan komputer. Tiap hari cuma makan makanan sampah pabrik. Minum air es doang. Masakan panas dari lu ini, nggak boleh kita tinggalin. Wajan kita bantu angkut, dagingnya, kita bantu jaga biar tetap segar. Kalin, cepet masukin ke sini. Kantong esnya udah aku bawa. Taman kreatif agak jauh sih. Jauh manapun, kita bisa antar pakai motor. Buruan. Aku masih nunggu tumis daging babi cah cabai lo. Pindah ke tempat bobrok. Lihat lu bisa bikin apa lagi. Sampai. Yang kemarin bos Sang bilangin ke lu. Saudara gue udah dateng. Wajannya juga udah. Cuma bawa wajan butut doang. Ini kan kantin resmi, loh. Diatur oleh komite pengelola. Sudah punya izin sanitasi? Daliu sudah bilang aturannya, kan? Saya subkontraktor. Mengurus listrik, air, meja, kursi. Sewa sehari 150. Deposit 1000. Tapi yang saya dengar tidak begitu. Daliu bilang sehari 50. HMPH, itu harga bulan lalu. Sekarang ada 3 bengkel mobil masuk ke taman ini. 2 stasiun transfer logistik. Jumlah orangnya 2 kali lipat. 150, kurang sedikit pun tidak bisa. Bang Zhang, kamu ini aji mumpung, ya? Dia baru saja ditutup lapaknya. Dia tidak punya banyak uang. Kalau tidak segera dijual, daging ini akan rusak semua. Ini uang muka dan sewa hari ini. Jam tangan ini bernilai 1000. Besok saya akan melunasi depositnya. Kalau besok tidak bisa bayar, pergi sana bawa wajanmu. Kalau tidak bisa bayar, jam tangan ini milikmu. Tidak ada waktu untuk memikirkan jam tangan. Dagingnya tidak bisa menunggu. Linge, kekuatan tanganmu ini. Sayang sekali kalau tidak jadi petinju. Ambilkan papan tulisnya. Masakanmu lebih mahal dari restoran besar. Di taman kreatif ini, semuanya pekerja keras. Siapa yang mau makan makanan cepat saji 18 ini? Dan cuma ada 3 menu. Tempat lain menunya ada lebih dari 200 macam. Kalau terlalu banyak, nanti masaknya nggak bisa fokus. Kamu keras kepala banget, ya? Kalau hari ini kamu bisa jual 10 porsi. Besok sewa tempatnya aku diskon setengah. Apa-apaan sih? Cuma 3 menu? 18.000 rupiah? Mau merampok, ya? Jangan pergi dong. Bang Wang. Koki ini, aku sengaja rekrut dari pusat kota. Percaya deh, kalau nggak enak, aku ganti uangmu.
Lin Xiao, bikinin dia tumis daging babi cah cabai. Aku yang bayar. Wah, itu bukan cuma masak biasa, tapi seperti sedang melebur baja. Irisan daging masuk wajan. Suara mendesisnya menusuk telinga. Tidak ada lauk instan. Yang lengket dan gelap itu. Sausnya bersih dan cepat di wajan. Kekayaan rasa minyak babi, berpadu dengan sensasi pedas cabai yang meledak. Seperti punya kaki, langsung menusuk hidung orang. Seluruh kantin semi terbuka itu, tertutup oleh aroma harum yang tak terbantahkan ini. Benar-benar mendominasi. Pemilik nasi kota prasmanan sebelah sedang memegang sepiring telur orak-arik tomat yang lesu. Mencium aroma ini, tangannya gemetar. Separuh telurnya jatuh. 15 detik. Api mati. Lin Xiao menumis dan memasukkannya ke kotak. Nasi di dasar. Daging suwir di atasnya. Makan selagi panas. Bang Wang menelan ludah. Sambil membawa kotak nasi, ia berjalan ke meja. Bahkan sumpitnya pun tak dipegang erat. Ia menyuapkan segumpal daging suwir ke mulutnya. Panas dan pedas. Yang paling gila itu, dagingnya tidak alot. Ia mengunyahnya di antara giginya. Mata Bang Wang terbelalak. Ia tidak bicara. Menunduk dan mulai melahap nasinya dengan gila-gilaan. Sumpitnya beradu dengan kotak plastik. Menimbulkan suara, tak-tak, seperti hujan. Kurang dari 3 menit. Kotaknya sudah kosong. Bahkan suapan terakhir nasi yang berminyak itu habis dilahap. Bang Wang bersendawa nyaring. Mengusap keringat di dahinya. Dari sakunya, ia mengeluarkan selembar uang 50 yuan yang kusut. Berjalan cepat ke depan lapak Lin Xiao. Uang itu diletakkan di meja. Mandor itu menunjuk ke belakang. Beberapa temannya yang masih bengong. Bro, tumis daging babi cah cabai 2 porsi lagi. Tumis daging babi pedas 1 porsi. Tidak perlu dia yang traktir. Aku bayar sendiri. Begitu pertahanan jebol, peluang pun terbuka. Kabar di Taman Kreatif menyebar lebih cepat dari angin. Ada koki bisu di kantin terbuka. Masaknya sampai wajan bolong. Jam 6 sore, datanglah seorang programmer dengan mata panda. Turun dari gedung kantor. Jam setengah 7, lebih dari 20 teman Daliu sesama kurir. Semuanya memarkir motor di depan Taman Kreatif. Jam 7, antrean di depan lapak sudah 5-6 meter panjangnya. Bos, bisa tambah tumis telur tomat. Yang tidak ada di papan tulis, tidak dibuat. Saya tidak kekurangan uang. Tidak bisa tambah lauk. Bahan itu tidak dibeli. Suhunya tidak pas, tidak dibuat. Sudah 7-8 tahun kerja di kantin. Belum pernah lihat yang sekeras ini. Semakin begitu, antrean semakin panjang. Ini adalah harga diri seorang pengrajin yang langka. Ada lagi? Tadi siang ada penertiban di sana. Tidak sempat beli makan. Pulang kerja dengar dari teman kalau kamu pindah ke sini. Sengaja datang untuk coba. Tidak ada kembalian. Tidak usah kembaliannya. Besok ganti wajan yang lebih besar. Ding. Anda punya permintaan pengembalian dana baru. Ding. Pesanan dibatalkan. Kurir telah membatalkan pengambilan pesanan. Sudah telat 20 menit. Saya tidak mau antar lagi. Kalau gaji saya dipotong, rugi saya. Pesanan sudah siap dari tadi di sini. Anda sendiri yang telat. Siapapun yang mau ambil pesanan dari sini, silakan. Pelanggan makan lauk instan. Langsung kasih rating jelek ke kami para kurir. Tadi saya di Taman Kreatif Chengnan. Antre 40 menit. Antar makanan buat pelanggan. Itu kan dimasak langsung. Pelanggan rela nunggu setengah jam lebih. Omong kosong. Keluar. HMPH, pantas saja tidak ada pelanggan. Pelanggan itu tidak bodoh.
Banyak subsidi dan kupon diskon. Tidak bisa menutupi. Rasa seperti makanan pabrikan. Ambil semua itu dan buang. Menir Zhao, stop ini sebentar lagi kedaluarsa. Ini tidak akan disajikan. Hari ini ganti menu. Nyalakan api. Tuang minyak, masak langsung. Menir Zhao, waktu Master Yi pergi. Semua staf persiapan bahan dipecat. Sekarang di gudang pendingin isinya semua daging beku. Bagaimana mau masak langsung? Daging beku tidak bisa dipotong. Mencairkannya butuh setidaknya 4 jam. Kalau dicairkan paksa, dagingnya jadi alot. Tidak bisa dipakai. Saya bilang cairkan. Sajikan. Satu wajan standar tidak boleh lebih dari 3 menit. Lin Xiao bisa masak dalam 15 detik. Kamu juga harus bisa. Dia pakai daging segar dari pasar pagi. Tidak perlu dicairkan. Tepungnya nempel. Daging beku ini banyak airnya. Dikasih tepung pun, lepas semua di wajan. Nyalakan api. Masukkan daging. Tunggu apa lagi? Kalau suhu minyak kurang, dagingnya akan kehilangan air. Saya tidak peduli suhu minyak. Saya peduli waktu. Ini bukan menumis daging. Ini merebus. Api besar. Nyalakan api paling besar. Keringkan airnya. Api sebesar apapun tidak ada gunanya. Airnya tidak bisa kering. Dagingnya tidak bisa dimakan sama sekali. Sudah, jangan pedulikan. Waktunya sudah habis. Masukkan cabai. Tuang kecap asin enjer. Angkat. 1 menit 40 detik, sajikan. Zhao Qiang, coba ini. Cih. Apa-apaan ini? Menir Zhao, saya tidak bisa kerja begini. Bahan dari rantai dingin. Kamu malah mau pakai proses tumis langsung. Daging beku banyak airnya. Masuk wajan, suhu minyak turun. Kamu mau cepat. Airnya tidak bisa keluar. Baunya amis. Kalau mau dikeringkan airnya, waktunya bakal kelamaan. Dagingnya jadi alot, gak bisa digigit. Gimana caranya Lin Xiao bisa? Dia nggak pakai daging beku. Waktu Master Yi masih ada. Tiap pagi jam 5 dia pilih daging. Daging segar itu masuk wajan dengan semangatnya. Lapisan minyak tipis aja bisa mengunci sari-sarinya. Kamu mau niru Lin Xiao? Kamu harus buang semua daging beku di gudang dulu. Tiap hari beli daging segar yang harganya 3 kali lipat. Nggak bisa. Bahan nggak boleh diganti. Pasti ada resepnya. Resep apa yang belum aku dapat? Udah jelas belum? Udah jelas. Aku antre sejam di depannya. Merhatiin dia nambahin bubuk apa? Atau netesin cairan apa? Nggak ada. Dia cuma cuci daging. Dia cuci daging pakai garam kasar. Digosok kuat-kuat. Digosok 3 kali bilas air. Terus cuma dibalurin sedikit tepung maizena. Minyaknya banyak, tapi yang utama apinya. Apinya itu gila-gilaan. Pinggir wajan sampai diselimuti api. 13 detik, irisan daging udah matang. Dia cuci pakai garam. Habis dicuci langsung masuk wajan. Nggak ada trik lain. Cuma gertakan doang. Dengar nggak? Minyak banyak, api besar. Dia masak cuma 13 detik. Itu karena dia pakai daging segar. Kita pakai daging beku. Api nyalain paling besar. Goreng pakai minyak panas banyak-banyak. Goreng sampai bau amisnya hilang. Terus tutupi pakai kecap asin yang banyak. Dagingnya jadi mati total. Apa pelanggan makan serbuk kayu? Pelanggan makan rasa. Itu kata, tumis segar. Lakukan seperti yang kubilang. Papan tulis di luar, bawa keluar sekarang. Tulis, tolak lauk instan. Semua tumis segar pakai api besar. Sekarang. Restoran ini ganti jadi tumis segar. Coba masuk yuk. Pas banget lagi lapar. Enggak enak. Pelayan, Ya, ada masalah apa, Pak? ini yang kamu sebut tumis segar? Bagian luarnya gosong kayak arang. Bagian dalamnya pas dikunyah bau amis mentah.
Daging busuk apa yang kalian pakai? Ini resep baru yang baru diganti. Mungkin apinya. Jangan bohongi saya. Daging beku langsung digoreng di wajan minyak panas. Kamu pikir saya orang bodoh yang belum pernah makan? Kembalikan uang saya. Jorok banget. Bau amisnya langsung menusuk hidung. Kapok, tidak akan datang lagi. Mengatasnamakan masakan segar. Menjual sampah yang lebih tidak enak dari lauk instan. Daging mentah belum dicairkan sudah digoreng. Mual setelah Hawa makan. dingin merayap di leher Zhao Qiang. Efisiensi yang ia banggakan. Jalur produksi berbiaya rendah. Di hadapan hukum fisika paling dasar. Hancur berkeping-keping. Ia kira hanya dengan mengganti nama dan mempercepat gerakan, ia bisa meniru bisnis Lin Xiao. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa ini akan lebih mematikan daripada setumpuk laporan bisnis. Zhao Qiang, lihat aktivitas harian tokomu. Hari ini sudah di bawah 1000. Direktur ingin melihat laporan perbaikanmu besok. Kalau tidak bisa, kau dan lauk instanmu angkat kaki sana. Tidak bisa belajar. Hambatan fisik itu tidak bisa ia lewati. Karena aku tidak bisa belajar, kau juga jangan harap bisa masak. Besok tebus jam tanganmu itu. Sekalian dengan bunganya. Aku tidak butuh jam tangan jelekmu itu. Jam tangannya biar di sini dulu. Apa? Kau meremehkanku? Besok aku tutup sehari. Pergi jauh. Tutup? Kau gila? Sekarang kau menjual lebih dari 200 porsi sehari. Pelanggan setia yang antre di luar itu sudah percaya. Sama kamu. Kamu tutup sehari. Antusiasme mereka hilang. Pelanggan bakal kabur. Rasanya sudah mentok. Apa yang mentok? Mereka berebut makan tumis daging babi cah cabai buatanmu. Kamu bilang sudah mentok? Siapa yang sakit gara-gara makan? Aku. Daging yang sekarang. Mau dicuci gimana pun. Rasa pahit di bawahnya tidak bisa hilang meski dimasak api besar. Rasa masakan Master He dulu. Aku baru bisa masak 80%-nya. 20% sisanya ada di kampung halaman. Sehari? Sehari lagi aku akan sewakan kios ini ke penjual malatang. Saat Master He melatihnya dulu, dia selalu menyebut teman lamanya di gunung. Itu bukan resep bumbu rahasia yang ajaib. Hanya pekerjaan kasar yang bahkan mesin pun malas melakukannya. Di halaman tercium bau aneh. Bukan wangi, tapi semacam bau yang sangat pekat. Seolah bisa menempel di saluran pernapasan. Rasa berat. Murid Master He yang tidak berguna itu. Master Yo. Membawa wajan. Bawa. Masuk. Kamu pikir restoran Heji dulu bisa sukses karena apa? Bagaimana daging bisa mengunci air saat dimasak? Dan makin dikunyah makin enak? Restoran cepat saji sekarang. Semuanya pakai minyak nabati atau minyak campuran industri. Murah dan bening. Cepat disajikan. Tapi karena bening, dia nggak bisa menahan bau amis daging. Pinjam minyak babi. Pinjam? Nggak boleh. Aku ajari kamu cara mengolahnya. Potong sendiri jadi kotak-kotak 2 cm. Kalau terlalu besar, nggak matang sempurna. Kalau terlalu kecil, gampang gosong. Lemak babi lebih sulit dipotong daripada daging biasa. Pisau harus tajam. Butuh waktu 40 menit penuh. 50 kati lemak babi berubah jadi kotak-kotak seragam. Panaskan wajan. Stop. Kamu mau makan arang pahit? Kalau langsung masuk wajan kering, permukaannya langsung gosong. Minyaknya nanti ada rasa pahit gosong. Tambahkan air. Metode rendering basah. Api kecil, tambahkan semangkuk air bersih. Masukkan lemak babi ke wajan. Dikukus dulu, baru diolah. Air mendidih. Menguapkan kotoran dari lemak babi. Setelah air mengering, minyak baru mulai keluar perlahan. Ini namanya menghilangkan bau amis dan memurnikan. Suhu api tungku tradisional nggak bisa diukur pakai termometer. Semua tergantung penglihatan dan pendengaran. Awalnya, ada uap air putih di wajan. Suara air perlahan mengecil. Digantikan oleh suara mendesis halus. Itu tandanya minyak mulai keluar. Lemak babi terlihat menyusut. Warnanya berubah dari putih salju menjadi kekuningan. Atur api, tambahkan kayu bakar. Cairan semakin jernih. Kuning keemasan dan bening. Ampas minyak berwarna kuning keemasan mengambang. Seperti ember. Mengeluarkan aroma pekat yang memabukkan. Aroma itu cukup untuk langsung membangkitkan selera makan. Angkat dari wajan. Saring. Cairan keemasan melewati kain saring.
mengalir ke dalam wadah tanah liat. Tanpa sedikit pun kotoran. Menjelang malam, suhu di pegunungan turun drastis. Cairan keemasan di wadah tanah liat perlahan mengeras. Berubah menjadi putih salju seperti jari giok. Lin Xiao mengambil sedikit dengan kuku jarinya. Menggosoknya di ujung jari. Halus dan terasa hangat. Tanpa sedikit pun rasa sepat. Inilah jiwanya. Lini produksi industri, menggunakan menara uap ribuan derajat, mengekstrak minyak nabati, memang cepat. Tapi mereka tidak akan pernah mau menghabiskan 4 jam, membiarkan seseorang berdiri di samping wajan, tanpa beranjak sedikit pun, mengawasi setiap inci api, karena tenaga manusia itu mahal. Waktu memang berharga, tapi yang dicari orang dari makanan adalah kehangatan hasil jerih payah. Larut malam, Lin Xiao dengan tas punggung beratnya, berdiri di halte bus malam di pintu masuk kota. Tas punggungnya penuh sesak, dengan 15 kg minyak babi murni hasil metode rendering basah. Itu didapatnya setelah berdiri setengah hari, dengan tangan yang pegal karena asap. Ini adalah senjata paling primitif, paling canggung, namun paling tajam, yang digunakannya untuk melawan era industri yang didominasi lauk instan. Dia naik bus kembali ke kota. Pada saat yang sama, di kota, restoran Heji, cabang, jam 2 pagi, pintu terkunci rapat. Semua tirai diturunkan. Di dapur belakang, tidak ada suara benturan panci atau wajan. Hanya ada suara sobekan lakban dan guntingan kemasan plastik. Zhao Qiang duduk di meja kerja. Di bawah kakinya berserakan tumpukan botol dan kaleng dengan nama aditif makanan. Deskripsi bahan pada label sudah buram dan tidak jelas. Karena hukum fisika tidak bisa ditembus. Karena dia tidak bisa menguasai kontrol api dan pencucian daging seperti Lin Xiao, maka dia akan menggunakan kekuatan kimia. Meneer, dosisnya terlalu besar. Ini sama sekali tidak memenuhi standar keamanan pangan. Kalau dimakan, tenggorokan bisa kering. Ini cuma menipu konsumen. Asal bisa menipu lidah, sudah cukup. Dagingnya alot, pakai saja bubuk pengempuk daging berlebihan. Baunya amis, tutupi dengan banyak perasa. Besok, mereka tidak akan bisa membedakan. Ini daging beku. Warung kecil Lin Xiao yang mengandalkan keahlian itu bisa menghasilkan 300 porsi sehari. Aku bisa menghasilkan 3.000 porsi sehari. Bagaimana kalau ketahuan pelanggan? Diskon 40%. Selama harganya cukup murah, pasti ada yang beli. Besok pagi, saat dia kembali ke kota, dia akan disambut oleh obral putus asa. Lemak putih itu adalah pertahanan terakhirnya. Pukul 11.30 siang. Kantin Taman Kreatif di selatan kota. Wajan Lin Xiao kembali diletakkan di atas kompor. Minyak babi metode rendering basah disendok dari wadah tanah liat. Putih bersih seperti lemak. Begitu masuk wajan panas, tidak ada letupan minyak dan air yang berisik. Hanya lelehan yang sangat halus. Kemudian, muncul aroma dasar yang kaya dan lembut, memenuhi seluruh area warung. Bang Lin, rasanya kok beda, ya? Lebih tebal dari kemarin lusa. Lin Xiao memasukkan irisan daging segar ke wajan. Kali ini, dia tidak menggunakan api besar. Minyak panas yang lembut menyelimuti irisan daging. Dengan cepat menyegel permukaannya. Hari ini, restoran seberang diskon setengah harga. Mengaku masakan baru dimasak. 15 yuan untuk 2 lauk daging dan 1 sayur. Antreannya sampai ke jalan. Beberapa kurir di grup. Semuanya menerima pesanan di sana. api tidak menipu orang. Begitu juga dengan pekerjaan. Setengah harga juga bisa mendatangkan banyak pembeli. Sudah mulai ramai. Barang-barang mati di gudang pendingin bisa jadi uang. Daging ini terlalu cair, Meneer Zhao. Semua seratnya putus. Ditambah lagi, terlalu banyak perasa saat dimasak. Rasanya jadi pahit. Pelanggan mendesak untuk membesarkan api. Tambahkan setengah sendok gula lagi. Untuk menutupi rasa pahitnya dan sajikan. Rasa apa ini? Dagingnya busuk. Asin sekali. Bukan pahit. Tenggorokan terasa kencang. Dan kering. Dagingnya asam. Bos, bumbu apa yang kalian pakai? Apa ini bisa dimakan? Dagingnya seperti bubur. Rasanya aneh. Setelah makan, kenapa perutku terasa mual? Apa ini daging busuk? Ditutupi dengan perisa. Dengar, semuanya. Hari ini resep baru.
Jangan bohongi kami dengan resep baru. Seolah kami belum pernah makan makanan enak saja. Ini jelas daging beku yang sudah rusak. Direndam bubuk pengempuk daging sampai lembek. Kembalikan uang kami. Kembalikan. Cepat kembalikan. Kalau tidak, saya akan telepon dan lapor ke dinas kesehatan. Campuran kimia bisa menipu mata. Tapi sistem pencernaan manusia Terhadap bahan berkualitas rendah. memiliki penolakan fisik yang paling naluriah. Api besar ditambah gula berlebihan. Membuat bahan kimia dalam perisa tergoreng menjadi rasa pahit gosong. Daging ini menjadi racun sungguhan. Pengembalian dana penuh. Semua pemasukan seharian dikembalikan sepenuhnya. Tidak hanya itu, beberapa meja pelanggan juga merekam video, mengancam akan mengunggahnya ke forum lokal. AC masih menyala. Zhao Qiang duduk di sudut dekat jendela. Di meja ada sekotak makanan yang tidak tersentuh. Masakan yang digoreng siang itu, warnanya hitam kemerahan. Permukaannya dilapisi minyak beku yang mengeras. Zhao Qiang mengambil sumpit. Dia memilih sepotong dan memasukkannya ke mulutnya. Pahit, lembek, dan hancur. Dengan bau pengawet plastik yang kuat. Dia mengunyah 2 kali tanpa ekspresi. Memaksa diri menelannya. Perutnya mual dan bergejolak hebat. Tapi dia menahan mulutnya rapat-rapat agar tidak muntah. Printer di meja kasir kehabisan kertas. Zhao Qiang mendongak. Melihat ke dinding. Laporan bisnis yang indah itu. Dan apa yang disebut manajemen standar. Dia menghabiskan 3 bulan membangun model data itu, tapi kalah oleh puluhan kilogram daging segar termurah dan sesendok minyak babi yang diolah secara manual. Zhao Qiang menggumamkan 2 kata itu, lalu tersenyum pahit. Efisiensi tanpa batas. Sama saja menggali kuburan sendiri. Dia berdiri, melepas dasinya, melemparkannya ke meja makan yang penuh minyak, mendorong setengah pintu gulung, lalu keluar. Jalanan sepi. Angin malam tak bisa menghilangkan rasa mual di perutnya. Zhao Qiang melihat lampu jalan di kejauhan. Mencoba mengenali arah. Itu arah taman kreatif lama di selatan kota. Dia ingin tahu, Lin Xiao yang dia usir itu, yang hanya bermodal beberapa batu bata rusak, untuk menopang wajan besi, tumis daging babi cah cabai yang benar-benar panas itu. Rasanya seperti apa sih? Dia melangkah, masuk ke dalam malam. Sudah tutup. Besok pagi-pagi, aku harus beli porsi terakhir. Tunggu sebentar. Suapan pertama membuat lidahnya tersentak. Tapi kemudian, cabai yang renyah bercampur dengan irisan daging yang kenyal. Meledak di dalam mulutnya. Yang paling mematikan adalah rasa berani dan dasar yang kaya itu. Lembut dan kaya. Tidak ada bau tajam dari perasa buatan. Hanya aroma murni lemak daging. Itu seperti pukulan telak. Langsung menghancurkan sisa-sisa bahan kimia menjijikan. Di perut Zhao Qiang. Mata Zhao Qiang memerah. Bukan karena pedas. Itu adalah reaksi naluriah secara fisiologis. Terhadap makanan yang sesungguhnya, dia makan dengan sangat cepat. Dalam beberapa suapan, nasi sudah habis. Bahkan tidak ada sedikit pun kuah daging yang tersisa. Lin Xiao, kamu menang. Menang apa? Apa yang kamu masukkan ke dalamnya? Kenapa daging beku, meski ditambah banyak perasa, tidak bisa menghasilkan rasa ini? Masuk sini. Lihat baik-baik. Lemak babi yang diolah sendiri. 32 kati daging diolah selama 4 jam sambil berdiri. Hanya 2 bahan ini. Ini semua bukan resep rahasia. Apa itu resep rahasia? Cuci daging 3 kali. Kalau airnya kurang, cuci 5 kali. Pastikan semua darahnya keluar. Ini supaya tidak amis. Daging beku banyak airnya. Suhu turun saat dipanaskan. Tidak bisa ditumis cepat. Jadi, harus bangun pagi setiap hari. Pilih daging segar yang tidak meneteskan air. Kamu merasa repot. Pakai lauk instan. Pakai minyak campuran. Pakai bubuk pengempuk daging. Waktu yang kamu hemat itu kamu pakai buat hitung-hitungan. Dapat untung 3 kali lipat. Tapi kamu lupa satu hal paling dasar.
Masakan itu punya hati. Kalau kamu bohongi dia, dia akan bohongi orang. Dia selalu berpikir. Dia menjalankan bisnis modern. Tapi di depan warung Lin Xiao yang bobrok ini, yang cuma 3 meter persegi itu, dia sadar, yang dia lakukan hanyalah tipuan. Tirai tipis yang disebut efisiensi itu, hancur berantakan oleh satu spatula. Maaf, ya. Soal buku kas itu, aku yang ngarang. Wajan itu, aku yang suruh kamu tanggung. Yang penting sudah jelas, ya. Besok saya akan ajukan surat pengunduran diri ke kantor pusat. Restoran Heji hancur di tangan saya. Saya tidak pantas jadi manajer di sana. Setelah resign, mau kemana? Cari tempat untuk belajar lagi cara memegang wajan. Bang Lin, gayanya keren banget, ya. Seperti biasa, saya pesan 2 porsi tumis daging babi cah cabai. Dan 10 porsi lagi buat teman-teman. Dibungkus. Scan QR untuk nomor antrean. Mener Zhao. Nomor 18, 12 porsi. Diperkirakan siap dalam 14 menit. Kamu ini sedang apa? Lin Xiao urus dapur. Saya urus luar. Saya sudah jadi investor di toko ini. Setengah tahun ini, waktu saya jadi pengemudi online. Habis semua. Cuma untuk satu hal. Loh. Dagingnya bagus, kan? Dari rumah potong hewan khusus di pinggir kota barat. Babi dipotong jam 3 pagi. Jam 4 pagi saya sudah di tempat bongkar muat. Mengambil semua bagian terbaik. Diangkut pakai mobil berpendingin 14 derajat. Bukankah kamu paling peduli soal menekan biaya? Biaya itu bukan dikurangi dari kualitas. Saya sudah atur jadwal 3 kali sehari pakai komputer. Untuk jalur pengiriman barang, jumlahnya dihitung akurat. Kerugian ditekan sampai di bawah 3%. Gak pakai bubuk pengempuk daging setetes pun. Gak pakai daging beku 1 kantong pun. Uangnya dipakai buat yang benar-benar ngena. Terus bikin pelanggan rela ngeluarin duit. Ini prinsip belanja yang diajarin Lin Xiao. Batch daging ini agak kurus, lemaknya kurang 2 kati. Ngerti? Minyak babi buat hari ini. Diisi pakai stok dari kemarin. Besok gue suruh pihak rumah potong. Nyisain 1 batang lemak babi lagi. Master, air cucinya udah jernih. Dibilas lagi pakai air sumur. Tiriskan air di permukaannya sampai benar-benar kering. Kalau ada setetes air masuk ke wajan, dagingnya langsung jadi alot. Ingat baik-baik. Pesanan nomor 12. Master He, kok Anda ke sini? Gak betah di kampung halaman. Kata orang sih. Kalian berdua udah gabung satu dapur. Gue dateng mau lihat langsung. Silakan duduk, Master. Lin Xiao lagi sibuk masak di dalam. Bikin 1 porsi tumis daging babi cah cabai buat saya. Gak usah nasi, lauknya aja. Order nomor 1, tumis daging babi cah cabai, tanpa nasi. Master Senior dateng mau ngecek. Itu udah nemenin dia selama 6 tahun. Nemenin dia bertahan di gang sempit. Wajan datar itu. Lemak babi warna salju yang direbus manual.
Begitu masuk wajan, langsung bunyi, ces. Berubah menjadi keemasan. Irisan daging yang sudah dipotong. Bergulir di atas api. Tanpa disamarkan perasa buatan. Tanpa kecurangan aditif kimia. Hanya aroma lemak murni. Rasa pedas segar cabai. Di bawah suhu fisik yang ekstrim. Menciptakan benturan paling langsung. 15 detik. Angkat wajan. Sajikan. Irisan daging di piring. Sausnya menempel erat di setiap helai daging. Dasar piring bersih tanpa sisa. Tidak ada setetes pun minyak berlebih yang mati. Lebih enak dari masakan saya dulu. Keahlian ini tidak hilang. Meja nomor 3, 2 lauk daging, 1 sayur. Bawa pulang 12 porsi. Dapur, siapkan pesanan. Puncak pesanan datang. Daging segar tidak cukup. Saya akan segera mengaturnya. Lin Xiao, bagian depan minta pesanan dipercepat. Dengar, tolong jawab. Lin Xiao, dengar, tolong jawab. Api menjilat dasar wajan. Menerangi Lin Xiao. Siluetnya yang kokoh karena asap minyak. Juga menerangi kota ini. Kembang api kasar yang paling tidak boleh dilupakan. Lin Xiao menggenggam erat gagang spatula. Menggunakan kekuatan pergelangan tangan. Api ini benar-benar stabil.